Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Sarkup di seluruh Nusantara, rekan-rekan Sarkup Indonesia Barokah, dan juga rekan-rekan pemerhati sejarah dan budaya Jawa, baik di masa peradaban sebelum adanya para aulia Wali Songo ataupun ketika di masa era Wali Songo. Hari ini saya berada di desa Dusun Jaraan, Desa Kedamaian, Kelurahan Kedamaian, dan juga Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Wajib selaku kuncen yang ada di situs Dusun Jaraan ini. Ada apa dengan situs yang ada di sini? Di sini nanti saya akan coba untuk mengungkapkan bagaimana riwayat dan sejarah dari situs yang ada di desa Jaraan ini. Tapi terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Bapak Wajib tentang bagaimana sedikit riwayat dan atau sejarah dari situs yang ada di sini ya. Bapak Wajib menawi saged nyarisaken punden iki pripun. Tengene Bapak Imam. Lahirkan di sini juga ada Bapak Imam yang nanti semoga bisa sedikit banyak menjelaskan tentang riwayat dari punden yang ada di sini ya. Nggih. Mriki kali mriku pun beda kok. Ngoten nggih. Nggih. Kata tiap ini lah pokoknya makangan niku ada kelibatan apa? Nggih. Oh. Latihan non mriki kok. Nggih. Saluran ya nyuwun mriki. Nggih. Tapi sing ngata. Nggih. Terus memang kesingin niki pepunden sepuhe Dusun Jaraan mriki nggih. Jaraan. Dadi niku mubeng keliling nggih, boten sampeyan. Masya Allah. Tatanan batu bata niku nggih. Botong nggih, mubeng keliling zaman kala riyen. Saniki kiraan ical kula niki sampeyan. Foto ini ku nggih. Nggih. Dadi keliling. Ngoten nggih. Waktu nek zaman biyen niku Kleman. Dapaken tandaan, yang kulon ningali ngeten iki. Nggih. Bisa meten iki cuma foto-foto lawas. Foto ageng-ageng ngoten nggih. Kados teng mriku berarti enten. Nggih. Dadi sing ageng pitu masuk niku nggih foto-foto niku sing takul mesti. Dadi kados kerajaan kalau riyen. Nggih. Ical. Dadi mboten semerap sinten sing anu ical ngoten mawon. Yang mriki, liduri mriki lho. Menurut foto mriki. Berarti sakral memang ya. Nggih, mboten angkat tapi pikiran tiyan niku. Ature niku tang Damayan tapi nggih. Nggih. Nggih, jaman kene gledek. Terus ono meten foto. Apa foto ngene, Mas? Tapi nggih akhire ngoten. Kenging anu niku nggih. Dados tasik wonten nggih teng mriku tinggalane batu botoan sik wonten nggih teng. Nggih, coba sampeyan tinggal mriku. Oh, nggih. Nggih. Kula wonten nggih. Kula nggih pamit nggih izin. Nggih, menapa? Oke, kula nek enten teng mriki kuwata kok teng mriki tapi niku nggih kula sanjang. Nggih. Iki ya gamelan. Ngoten nggih. Nggih, nek ngoten kula matur nuwun Pak Iwan, napa saya informasine nggih. Nggih, mangke informasi kangge rekan-rekan. Nggih. Ya itulah rekan-rekan informasi dari Pak Iwan nggih, dari Pak Iwan tentang bagaimana kesejarahan yang ada di pepundenan Dusun Jaraan ini. Dan punden ini memang menjadi punden yang disakralkan oleh warga. Bagaimana lokasi yang ada di punden? Ikuti penelusuran saya untuk masuk ke punden. Nanti bisa lihat ada apa saja di sana. Pak Iwan kalau tak pamit dari kalian nggih. Nggih. Pak kula nyuwun sewu, paling tak mriko riyen.
Ya, ini menuju jalan masuk ke Punden. Kan kita lihat di dalam nanti ada apa saja bukti arkeologis yang memang ditinggalkan ya dari tempat pemujaan yang ada di sini ya, atau Punden ini ya. Sehingga masih banyak untuk jejak-jejak arkeologisnya yang nanti bisa kita temui di sini. Di depan ini terlihat juga banyak batu-batu bata. Dan ini ya, ini nampak di depan, kita bisa lihat ini rekan-rekan ya. Ini batu bata merah dan ini adalah batu andesit. Batu andesit berbentuk balok kotak ya, balok kotak. Ini biasanya digunakan sebagai umpak bawah atau pondasi bawah biasanya ya, bagi sebuah bangunan dari tempat pemujaan atau candi Pamujan ya, gitu. Ya, nampak di sini juga ini batu bata merah. Ya, baik, kita masuk ke dalam rekan. Jenenge nggih anu Joko Bara Sarijo sing gane terung Purani dalan Kesa Kreseng tunggale mriki. Di sebelah samping sini ya, samping kanan saya dan juga sebelah kiri ini ada pohon, dan ini nampak ada tangga untuk menuju ke atas. Di bawah dari samping sebelah sini ini juga banyak batu bata merah yang ukurannya juga bervariasi. Di sebelah kiri ini juga ya, variasi, dan ini juga masih nampak adanya suatu tatanan, tetapi tatanan ini mungkin sudah mengalami perombakan ya, mungkin ditata baru. Dan ini juga ya, ini bisa dilihat untuk batu batanya. Nah, ini ukurannya cukup panjang ya, panjang juga dan lebar ya. Di batu bata ini juga digunakan sebagai batu untuk sebuah percandian ya. Baik, ya, di sini ada batu alam yang di sini juga ada cekungan. Saya nggak tahu ini dulunya untuk apa atau bentuknya seperti apa ya. Kan tetapi masih terlihat di sini ada cekungannya. Dan di depan ini batu bata merah lagi cukup besar ya. Kemudian di tangga ini yang digunakan adalah batu andesit. Batu andesit ya, rata-rata semuanya batu andesit. Ini juga ini batu andesit ya, batu andesit. Dan sepertinya untuk tatanan ini sudah tidak beraturan ya, mungkin ini dulunya sudah berserakan dan ditata kembali untuk tangga masuk ke atas ya. Baik, kita akan masuk ke atas. Ya, inilah lokasi di atas dari punden ini ya, punden yang kita sudah ada di puncaknya. Ini lokasi ini di samping kanan kiri terdapat pohon besar dan di sekelilingnya masih rimbunan pohon bambu di sini. Jika melihat lokasi ini memang Siti Inggil, dan lokasi Siti Inggil ini ternyata cukup luas sampai ke sana. Bisa jadi di bawah ini juga masih banyak struktur
yang memang masih terpendam di dalam. Kemungkinan juga bisa jadi tangga masuk dari sana tadi yang saya naik ke atas adalah pintu masuknya, dan mungkin untuk kemuncaknya mungkin berada di area pohon bambu ini ya, gitu. Baik, di sini bisa kita lihat berada di bawah pohon ini nampak juga banyak batu bata yang memang terpendam di bawah akar dari pohon ini ya, dari pohon ini seperti depan ini, dan juga banyak pecah-pecahannya juga di sini. Ini batu andesit ya, adalah batu andesit. Sama juga yang ini juga. Kemudian jika kita lihat di batu bata ini ada bervariasi untuk relief dari batu bata ini seperti ini melingkar seperti menunjukkan sebuah angka atau atau apa maksudnya ini dulu ya. Ini karena berbeda-beda, yang ini bentuknya seperti ini melingkar seperti angka, dan yang ini melengkung ya, atau seperti kalau diumumkan ada yang berbentuk 2 garis atau 3 garis yang diistilahkan lingkar, dan yang melengkung seperti ini diistilahkan sebagai yoni, istilahnya begitu ya. Ya, nampak sekali memang di sini jejak peradaban lama dari situs sebuah percandian memang tidak bisa dipungkiri ya, karena masih sangat jelas sekali untuk jejak yang ada di sini ya, gitu. Ya, lalu bagaimana untuk sejarah sendiri dari candi yang ada di sini ya, yang sekarang menjadi punden atau sentono desa Jaraan, dusun Jaraan di desa Damaian ini. Baik, sedikit di sini saya akan menceritakan bagaimana sedikit banyak manakib atau sejarah tentang punden yang ada di sini. Jika dijelaskan pada Suluk Singonegoro yang ditulis pada tahun 1618 Saka, dijelaskan di manakib tersebut bahwasanya ketika ekspedisi Giri Kedaton yang pertama di suatu pegunungan Kendeng, ada sebuah desa yang bernama Palakaran Jaraan. Jadi sekarang dusun ini menjadi nama Jaraan karena dulu namanya Palakaran Jaraan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, kita bersama lagi. Sekarang saya berada di area pemakaman umum di Kedamaian, di sebelah tenggara dari dusun Jaraan. Area pemakaman umum ini terlihat cukup sangat luas karena Damaian juga memang lokasinya juga memang sangat luas ya. Jadi mungkin ini ada dari pemakaman beberapa desa yang dimakamkan di area tempat pemakaman ini ya. Di sini saya akan menelusuri salah satu dari putra Syekh Ahmad Damian atau Syekh Muhammad Damian, yang wakilannya beliau dimakamkan di sebelah tenggara dari Setra Pamujan atau Candi Pemujaan yang ada di dusun Jaraan. Setra Pemujaan itu dulu bernama Agni Buwana. Agni Buwana, Agni itu jika diartikan adalah api ya, dan Buwana itu adalah
jagat ya, atau alam mungkin gitu ya. Jadi pemujaan tersebut atau candi pemujaan tersebut adalah pemujaan yang beralirkan tantra Bhairawa. Nah, candi tersebut dulu ketika di masa ekspedisi Giri Kedaton ditutup oleh Syekh Ahmad Damian. Adapun Syekh Ahmad Damian adalah paman dari Kanjeng Sunan Giri, yang mana Syekh Ahmad Damian adalah putra dari paman ya, dari paman dari Kanjeng Sunan Giri, yaitu Syekh Abdul Rahman. Jadi Syekh Ahmad Damian termasuk masih putra paman dari Kanjeng Sunan Giri sendiri, dan beliaulah Syekh Ahmad Damian yang dulu menutup candi pemujaan tersebut, yang terlebih dahulu warganya sudah berhasil diislamkan, termasuk juga kepala stapakanya yang menjadi kepala pemujaan di candi pemujaan Agni Buwana tersebut. Kemudian setelah candi tersebut ditutup ya, dan warganya sudah diislamkan, salah satu dari putra Syekh Ahmad Damian dulu juga ikut dalam ekspedisi ini. Karena itulah setra pertama yang ditutup oleh Syekh Ahmad Damian itu ada di setra yang ada di Damian ini. Nama Damian sendiri mengambil dari nama beliau, yaitu Syekh Ahmad Damian, sebagai tanda penghormatan warga yang waktu itu sudah masuk Islam kepada beliau. Karena itulah desa ini diberi nama Desa Damian. Dan putra beliau, Syekh Ahmad Damian, putra dari Syekh Ahmad Damian tersebut ditunjuk sebagai ulamanya yang ada di sini. Jadi setelah setra tersebut ditutup, kemudian putra dari Syekh Ahmad Damian ini ditempatkan di sini sebagai seorang ulama untuk mengajarkan ilmu agama kepada warga desa yang ada di Desa Damian ini. Dan wakilahnya beliau dimakamkan di sebelah tenggara dari setra pemujaan atau candi pemujaan Agni Buwana tersebut. Dan jika ditarik dari tempat pemujaan tersebut menuju ke area makam tersebut, letaknya di sinilah area pemakamannya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mencari jejak bukti fisik dari batu nisan yang ada di area pemakaman ini. Apakah memang ada nisan yang memang berjiratkan ciri khas dari Giri Kedaton, yang mana ciri khas tersebut akan menunjukkan ciri khas berjirat kurawal atau kalamarga, atau ciri khas yang menjadi pertanda penganut Toreko Satoriah dari Giri Kedaton. Baiklah rekan-rekan, ikuti penelusuran saya. Semoga nanti saya bisa menemukan di mana jejak beliau ya. Ini juga bisa dilihat ya. Hampir merata di seluruh tempat ini, semuanya berserakan batu bata yang batu batanya sama ciri khasnya ya. Dan di sini juga ada batu nisan yang dari batu bata batu putih ya, yang dari batu putih. Juga batu nisan seperti ini biasanya memang ciri khas dari masa Giri Kedaton ya, masa Giri Kedaton yang menggunakan batu bata putih ini. Baik, kita coba untuk menelusuri lagi untuk melihat yang lebih jelas. Ya, di sini ada satu batu nisan, hanya satu ya, nggak punya satu teman lagi. Dan ini sepertinya memang batu nisan ini batu nisan lama ya, dari batu putih, kan tetapi jiratnya ini sudah tidak bisa dikenali lagi karena sudah sangat
haus ya, kena air hujan ini ya. Ini sudah banyak yang hancur untuk posisi nisannya ini ya. Tetapi ini juga masih menciri khaskan batu-batu nisan yang memang dari kiri kedaton ya, karena dari batu putih juga ini. Dan terlihat memang ini sudah sangat tua ini, sangat lama ini. Kita coba mencari lagi. Ya, ini di sini saya menemukan satu makam yang masih ada jiratnya. Ya, jirat ini adalah jirat Torawal untuk orang percaya yang menciri khaskan jirat dari kiri kedaton ya, dari kiri kedaton. Jadi di sini hanya ada satu di sampingnya ini makam baru, dan juga ini di bagian kaki untuk jiratnya juga masih terlihat cukup jelas ya. Akan tetapi saya akan coba untuk mencari lagi yang mungkin barangkali ada yang lebih tua dari yang ini ya. Ya, ini adalah jirat dari ciri khas kiri kedaton, yang mana jirat ini juga masih terlihat ya. Tetapi ini sudah patah. Nah, ini nggak tahu ini di mana tempatnya. Dan ini yang cukup jelas, jirat ini adalah ciri khas kiri kedaton. Dan dilihat dari suluran sampingnya ya, dari samping ini dan tengah juga sampingnya ini ada kemuncaknya, berarti ini adalah jirat nisan laki-laki. Dan jirat ini menunjukkan beliau ini adalah orang yang punya kedudukan, karena di samping kiri dan kanan ini masih ada bungkulan. Ini menunjukkan bahwa beliau ini orang yang punya pengaruh dan punya kedudukan di masa kiri kedaton. Bisa jadi jirat nisan ini adalah jirat nisan, atau nisan ini adalah nisan dari salah satu putra dari Syekh Ahmad Damian. Tetapi saya sudah tidak tahu ini di mana tempatnya. Dari patahannya nisan makam ini ya, disayangkan sekali. Saya akan coba lagi untuk mencari, barangkali masih bisa menemukan petunjuk lain yang ada di sini. Baiklah rekan-rekan, setelah saya mencari bukti fisik dari batu nisan yang ada di sekitar area makam ini, saya akhirnya bisa memutuskan bahwa inilah batu nisan dari makam beliau putra Syekh Muhammad Damian yang bernama Syekh Muhammad Sadat Damian, yang ketika beliau diangkat sebagai kepala wisaya di wilayah Damian oleh Kanjeng Sunan Giri dengan gelar Panembahan Damian. Di sini makam beliau, inilah batu nisan dari beliau. Akan tetapi sangat disayangkan, batu nisan ini hanya tinggal satu, yang satunya lagi sudah tidak ada, nggak tahu kemana ya, mungkin sudah rusak atau bagaimana, saya kurang paham. Baiklah rekan-rekan, untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi inilah makam beliau Syekh Muhammad Sadat Damian yang diangkat sebagai kepala wisaya dengan gelar Panembahan Damian. Beliaulah yang mengajarkan agama Islam pertama kali di Kedamian atau di Damian. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Salam satu nisan, salam persatuan macan abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.